restrukturisasinya tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki banyak perusahaan sejenis selama ini yang tidak memiliki kemampuan kompetitif yang baik, kemudian juga tidak memiliki skill yang baik. Jumlah perusahaan kita jelas bahwa ada 1063 perusahaan di bawah, dan antara yang nanti akan kita lakukan roadmapnya mengkonsolidasikan, menjadikan perusahaan itu perusahaan yang kompetitif. Karena itu akan banyak sekali, ada 4 tahapan yang kita lakukan tadi. Yang pertama kita sedang melakukan fundamental business review, outputnya adalah ada restrukturisasi, ada bisnis konsolidasi. Yang jelek-jelek, misalkan kalau dia masih memiliki kemampuan masa depan baik, kita lakukan restrukturisasi. Contohnya, ya kita lakukan restrukturisasi dalam Garuda. Contoh misalkan mudahnya kita melakukan corporate action. Contoh di Garuda. Sekarang ini kita melakukan corporate actionnya tidak hanya ada yang financial maupun non-financial. Contoh misalkan kita melakukan debt to equity swap antara Citilink dengan Pertamina. Ya. Karena satu pemilik, sama aja buku kiri buku kanan. Kita melakukannya in-bank tanah yang dimiliki oleh GMF. Hari ini GMF menyewa tanah di Angkasa Pura Indonesia. Kita in-bank kan supaya penyertaan modal kita. Kenapa? Buat kita sama aja, tapi perusahaannya menjadi lebih sehat. Ya. Kemudian kita juga meng-in-bankkan Pelita nanti ke dalam Garuda Indonesia sehingga equity-nya bertambah. Kemudian kita nanti akan memberikan juga cash investment untuk melakukan roadmap Garuda Indonesia ke depan. Jadi sangat mudah, ini kita lakukan proses restrukturisasi ini satu persatu. Begitu juga dengan karya-karya, kita akan melakukan merger karya-karya kita. Kita punya perusahaan-perusahaan karya yang teman-teman tentu tahu kondisinya, ini akan kita lakukan merger. Dan merger kita kembalikan lagi bisnis modelnya menjadi kontraktor. Dengan masing-masing punya spesialisasi. Nggak ada lagi, dulu karya itu ya punya water, punya perusahaan air minum, punya fiber optik, punya tol, punya perumahan, punya hotel, ya semua punya. Tapi core bisnisnya sendiri nggak punya. Nah ini kita kembalikan, bahwa ini akan dikonsolidasikan. Jadi restrukturisasi ini mohon support dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini akan memakan energi yang banyak untuk kita melakukan proses ini sehingga perusahaan-perusahaan ini nanti menjadi perusahaan-perusahaan yang berjalan sesuai dengan koridornya. Inilah yang akan kita lakukan ke depan dan sedang kita lakukan hari ini. Wow, boleh sebutan yang meriahnya dulu dong. Sebetulnya tadi sih disampaikan oleh Pak Asad, betul sekali ya. Jadi parameter yang pertama tentu kenapa orang mau berinvestasi di Indonesia nomor satu adalah karena tadi jumlah populasi kita, itu adalah pasar yang sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi kita yang masih konsisten di atas 5%. Dan apalagi Presiden Prabowo berharap ini Indonesia bisa tumbuh sampai dengan 8%. Ini artinya bahwa peluang untuk para investor termasuk di Indonesia itu masih sangat baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Tinggal bagaimana kemudian kita menciptakan iklim investasi yang lebih baik buat para investor kita ini. Nah, ini juga perlu mungkin kami sampaikan ke para teman-teman sekalian bahwa di samping dari Danantara yang diharapkan menjadi engine of growth, ya, tadi engine of growth dari sisi baik itu dari sisi investasi maupun dari sisi perbaikan pengelolaan tata kelola di BUMN kita. Walaupun BUMN, tata kelola BUMN ini impact-nya nanti akan ke investasi, dan investasi itu dilakukan oleh Danantara di sisi investmentnya. Nah, diharapkan investasi ini di samping kita mengharapkan investasi dari luar, Danantara kemudian juga mampu melakukan investasi sendiri sesuai dengan rencana kerja yang sudah kita buat. Kita harapkan itu baik itu tadi dari sisi hilirisasi, kemudian kita melakukan waste to energy yang akan kita invest besar-besaran. Kenapa? Kita percaya bahwa sampah ini menjadi problem yang luar biasa bagi Indonesia. Di samping bisnis kita juga melihat impact-nya cukup signifikan bagi bangsa kita. Ini hilirisasi menjadi fokus kita, kemudian juga waste to energy ini juga menjadi salah satu fokus kita tahun ini yang kita harapkan sudah mulai kita implementasikan. Nah ini akan membuka lapangan pekerja yang cukup banyak bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah juga perlu disampaikan kepada publik bahwa saya cukup mengikuti perubahan pendekatan ekonomi dari setiap pemerintahan yang ada di Indonesia, dan kali ini bahwa memang perubahan pendekatan ekonomi kita sangat fundamental dan kita harapkan ini akan jauh lebih sustain ke depannya. Kenapa? Karena memang kita harapkan growth itu pertumbuhan itu tumbuhnya dari bawah, bukan dari atas. Dulu kita mengenal model trickle down theory, ya dari atas yang kita harapkan turun ke bawah. Kalau ini justru pemerintah berharap
market bawahnya ini akan kita perkuat sehingga nanti growth-nya itu akan lebih sustain dan lebih kuat. Jadi pemerintah kalau kita memahami ada 3 tematik utama yang dilakukan oleh pemerintah yang juga inline dengan apa yang kami lakukan di Danantara. Yang pertama itu berkaitan dengan 3 ketahanan. Ini penting sekali sebetulnya masyarakat memahami apa sih behind daripada program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nomor 1 itu adalah mengenai ketahanan pangan. Bahwa kita believe pangan ini adalah salah satu hal yang paling penting dan fundamental bagi bangsa dimanapun. Karena itu pemerintah berupaya bahwa bagaimana kemudian Indonesia memiliki ketahanan pangan. Kalau kita lihat dari program-program dari pengembangan sawah, ya, kemudian juga distribusi pupuk yang diperkuat dan lain sebagainya, kemudian juga pembangunan koperasi merah putih. Ini tujuannya sebetulnya harus kita pahami, ini adalah keinginan kita membangun fundamental ekonomi yang kuat, tidak lagi ekonomi yang artifisial, yang hanya terkonsentrasi atas beberapa sektor aja. Selama ini Indonesia itu tumbuh kan hanya dari komoditi A, komoditi B, komoditi C, tapi kita tidak punya basis ekonomi yang kuat, kita tidak punya industrialisasi, kita tidak punya kekuatan ekonomi yang fundamental. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu betul-betul masuk ke sektor yang kita harapkan itu menjadi fundamental bagi pembangunan Indonesia ke depan. Satu, misalkan tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan. Yang kedua adalah ketahanan energi. Bagaimana kita juga believe bahwa sebuah bangsa yang berdaulat itu harus memiliki ketahanan energi. Karena itu Danantara nanti juga akan invest di sektor-sektor yang sifatnya itu adalah mengurangi import kita. Sehingga harusnya bangsa berdaulat itu memiliki juga ketahanan energi. Bagaimana kemudian kita mengkonversi daya resources yang ada itu menjadi kita menurunkan import kita di sektor energi-energi yang tidak kita miliki. Misalkan kita akan ada program B40 dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus memahami bahwa orientasi daripada pemerintahan itu adalah bagaimana membangun fundamental ekonomi yang kuat. Yang ketiga adalah ketahanan sumber daya manusia. Ini juga penting dikomunikasikan dan dimiliki pemahaman oleh masyarakat. Ketahanan sumber daya manusia ini bahwa kita berkeyakinan bahwa bangsa itu harus memiliki manusia-manusia yang kuat, cerdas, dan juga berpengetahuan yang luas. Karena itu teman-teman bisa melihat programnya itu jelas. Kenapa ada MBG? Masalah implementasi menurut saya itu hal yang kedua, tetapi pemahaman mengenai fundamental adanya ini yang jauh lebih penting. Kalau implementasi kita bisa kritisi, kita bisa memberikan masukan. Tapi kita harus yakin bahwa banyak rakyat kita, orang-orang anak kecil kita yang memang tidak berkecukupan secara gizi. Generasi apa yang akan kita ciptakan ke depan? Stunting dan lain sebagainya. Makanya programnya itu adalah terlepas dari implementasi yang masih perlu diperbaiki, tetapi itu adalah program ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ketahanan daripada sumber daya manusia yang impact-nya juga menjadi engine of growth ekonomi di pedesaan dengan nanti ya seluruh supply-nya dilakukan oleh pemerintah desa. Contohnya yang kedua, sekolah rakyat. Kenapa pemerintah begitu berkeyakinan dan membuat sekolah rakyat? Karena kita yakin ketahanan sumber daya manusia ini adalah future daripada Indonesia. Gizinya cukup, pendidikannya cukup, ya. Ini yang dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Nah inilah yang pemahaman ini juga penting. Lalu Danantara juga terlibat di dalam proses itu. Danantara sebagai, tadi kita harapkan sebagai agent daripada pertumbuhan ekonomi juga terlibat bagaimana kemudian kita involve di dalam setiap program yang dilakukan secara komersial, secara provisional. Nah ini penting sekali juga dikomunikasikan supaya kita melihat bahwa seringkali kalau ini bisa kita komunikasikan, artinya para pelaku dunia usaha, kemudian investor juga optimis bahwa ke depan ekonomi Indonesia itu akan memiliki fundamental yang kuat. Kalau kita memiliki tadi ya, memiliki pangan kita cukup, energi kita dan lain sebagainya. Ini juga menyebabkan saya yakin banyak juga investor asing yang melihat ini sebagai peluang untuk, makanya tingkat investasi di Indonesia masih baik gitu. Baik, berarti memang ada 3 ya